Materi kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-48 dari 50 topik. Cara penentuan masalah-masalah hukum, bagian kedua. Sistem sosial Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya baik sebelum maupun sesudah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah banyak konflik yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Di antara konflik-konflik tersebut sebagian besar terjadi karena pertentangan-pertentangan pendapat atau pendirian mengenai dasar falsafah negara yang merupakan suatu konsensus nasional, yang seharusnya justru menjadi landasan bagi seluruh tingkah laku dan pergaulan di antara sesama warga negara Indonesia. Hal ini tentunya sangat potensial untuk memicu terjadinya disintegrasi bangsa, yang akan memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka sangat diperlukan pemahaman yang mendalam akan sumber-sumber konflik, dan faktor-faktor yang dapat mengintegrasikan bangsa Indonesia. Upaya untuk memahami masalah konflik dan integrasi memerlukan pendekatan teoretis yang tepat, namun sederhana. Di antara beberapa teori yang berkembang dewasa ini, dua di antaranya yang sangat berpengaruh dan paling banyak digunakan adalah teori fungsional struktural dan teori konflik. Secara garis besar fungsionalisme struktural menyatakan bahwa sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah ekuilibrium yang bersifat dinamis dan dwifungsi, atau ketegangan-ketegangan yang terjadi akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi. Begitu juga dengan perubahan-perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual, atau tidak revolusioner, dan terjadi melalui tiga macam kemungkinan. A. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut terhadap perubahan-perubahan yang akan datang dari luar, extra-systemic change. B. Pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional. C. Serta penemuan-penemuan baru oleh anggota masyarakat. Dalam hal integrasi suatu sistem sosial, fungsionalisme struktural menyatakan bahwa suatu sistem sosial senantiasa terintegrasi di atas dua landasan, yaitu A. Konsensus di antara sebagian besar anggota masyarakat akan nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental, dan B. Adanya anggota masyarakat yang sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial sehingga menyebabkan adanya loyalitas ganda yang dapat menetralisir konflik-konflik antar kesatuan-kesatuan sosial yang ada. Berbeda dengan fungsionalisme struktural, teori konflik memandang bahwa baik konflik maupun perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat, dan bahwa setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial. Sedangkan dalam hal integrasi, teori konflik berpandangan bahwa suatu masyarakat akan terintegrasi karena dua hal. Pertama, adanya paksaan atau koercion dari suatu kelompok atau kesatuan sosial yang dominan atas kelompok-kelompok atau kesatuan sosial yang lain. Kedua, adanya saling ketergantungan di antara berbagai kelompok atau kesatuan sosial tersebut di dalam lapangan ekonomi, baik struktural fungsional dan teori konflik, mempunyai persamaan dan perbedaan serta saling melengkapi sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam memahami masalah konflik dan integrasi di Indonesia. Dalam memahami sumber-sumber konflik yang ada di Indonesia, kita tidak bisa terlepas dari struktur masyarakat Indonesia saat ini dan mendatang. Untuk dimensi horizontal ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan kedaerahan. Sedangkan untuk dimensi vertikal dapat dilihat dari pelapisan sosial, khususnya pelapisan atas dan bawah yang saat ini semakin tajam. Ciri yang horizontal tersebut seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Artinya, suatu masyarakat yang memiliki sistem nilai beragam dan sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagian sedemikian beragamnya, sehingga para anggota masyarakat menjadi kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakatnya sebagai keseluruhan yang bulat dan utuh, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Salah satu contoh, hanya karena terjadinya perkelahian antar pemuda, akhirnya dapat memicu adanya perkelahian yang lebih besar sampai menimbulkan bentrok atau perkelahian massal antar kelurahan atau desa. Bentrok semacam ini tentunya akan menimbulkan kerugian dan korban bagi kedua belah pihak baik secara materi maupun fisik. Masyarakat Indonesia sebagai suatu masyarakat yang majemuk ditandai dengan beberapa sifat antara lain, A. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain. B. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementasi. C. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. D. Secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. E.
Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. F. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. Adanya kemajemukan pada masyarakat Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, 1. Adanya isolasi geografis yang mengakibatkan penduduk yang menempati setiap pulau atau sebagian dari suatu pulau di Nusantara ini tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang terisolasi dari kesatuan suku bangsa lain. 2. Kenyataan bahwa Indonesia terletak di antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia. 3. Iklim yang berbeda-beda dan struktur tanah yang tidak sama di antara berbagai daerah di Kepulauan Nusantara turut menciptakan pluralitas regional di Indonesia. Ketiga faktor tersebut terjadi, atau ada secara bersamaan, sehingga kemajemukan yang ada dalam masyarakat merupakan kemajemukan yang multidimensional. Perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, regional dan pelapisan sosial, dalam kenyataannya jalin-menjalin menjadi dasar bagi terjadinya pengelompokan masyarakat di Indonesia. Pengelompokan ini membawa akibat yang luas dan mendalam di dalam seluruh pola hubungan-hubungan politik, ekonomi dan hukum serta kekeluargaan. Sebagai perwujudannya dalam bidang politik, yaitu dihasilkannya kelompok-kelompok semu, yaitu kelompok yang memiliki kepentingan-kepentingan yang bersifat laten, yang dalam perkembangannya mengalami kematangan kondisi-kondisi teknis, politik dan sosial sehingga berubah menjadi kelompok-kelompok kepentingan, atau kelompok yang mempunyai karakteristik yang berhubungan dengan suatu legitimasi atas suatu pola hubungan-hubungan kekuasaan tertentu, antara mereka yang memiliki kekuasaan otoritatif dengan mereka yang tidak memiliki kekuasaan otoritatif, misalnya suatu partai politik. Berkenaan dengan latar belakang ini, maka konflik-konflik antara partai-partai politik di Indonesia pada masa-masa yang silam, untuk sebagian merupakan konflik antara kelompok sosial kultural berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, daerah, dan stratifikasi sosial, hanya saja lebih kompleks apabila dibandingkan dengan konflik berdasar nilai-nilai sosial. Kompleksitas inilah yang telah membuka kemungkinan timbulnya berbagai pandangan mengenai pola kepartaian, dan perilaku kemungkinan timbulnya berbagai pandangan mengenai pola kepartaian, dan perilaku politik yang diwujudkan oleh berbagai partai politik di Indonesia. Salah satu pandangan menyatakan bahwa konflik politik di Indonesia sebagai konflik ideologis yang bersumber di dalam ketegangan-ketegangan yang terjadi antara pandangan dunia tradisional di satu pihak dan pandangan dunia modern di pihak lain. Pola kepartaian seperti ini akan sangat sulit mengalami perubahan karena dasarnya yang bersifat sosio-kultural. Adanya perubahan sangat tergantung pada seberapa jauh perubahan-perubahan sosio-kultural yang mendasari kepartaian tersebut. Selain itu, tinjauan yang lebih luas dapat disebabkan oleh adanya kemajemukan dalam sistem sosial masyarakat Indonesia, telah menyebabkan terjadinya solidaritas mekanis yang terkait dengan saling ketergantungan di antara bagian-bagian dari satu sistem sosial, tidak mudah dikembangkan. Sebaliknya, adanya segmentasi dalam bentuk terjadinya kesatuan-kesatuan sosial yang terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan primordial, dengan sub-kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain mudah sekali menimbulkan konflik di antara kesatuan sosial. Ada dua macam tingkatan konflik yang mungkin terjadi, yaitu a. Konflik dalam tingkatan yang bersifat ideologis, yaitu dalam bentuk konflik antara sistem nilai yang dianut serta menjadi ideologi dari berbagai kesatuan sosial. b. Konflik dalam tingkat yang bersifat politis, yaitu dalam bentuk konflik di dalam pembagian status kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas di dalam masyarakat. Adanya konflik yang potensial dalam masyarakat Indonesia yang majemuk menimbulkan masalah interaksi. Pandangan fungsionalisme struktural yang menyatakan bahwa masyarakat akan terintegrasi karena adanya konsensus nasional, ternyata tidak sepenuhnya berlaku bagi masyarakat majemuk, karena masyarakat majemuk memiliki perbedaan nilai-nilai sosial yang bersifat dasar, atau dengan kata lain konsensus pada masyarakat majemuk terjadi dalam derajat yang terbatas. Sedangkan menurut teori konflik yang menggunakan basis mencari kebenaran, integrasi terjadi karena pemaksaan, terutama di dalam konteks masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pemaksaan sebagaimana dimaksudkan di sini adalah pemaksaan untuk mencapai konsensus. Inilah titik temu antara pendekatan struktural fungsional dan teori konflik. Dalam pada itu, konsensus nasional mengenai bagaimana kehidupan bangsa Indonesia harus diwujudkan dan diselenggarakan, dapat ditemukan di dalam proses pertumbuhan Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara. Sebagai suatu konsensus nasional, Pancasila memiliki arti a. sebagai pernyataan perasaan anti-kolonialisme. b.
sebagai pernyataan bersama dari komponen masyarakat Indonesia untuk mempersemaikan toleransi dan akomodasi timbal balik yang bersumber pada pengakuan akan kebinekaan masyarakat Indonesia. C. Sebagai perumusan tekad bersama bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan bersama bangsa Indonesia atas dasar cita-cita, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan nilai-nilai yang dimilikinya, Pancasila telah menempatkan dirinya sebagai faktor yang mengintegrasikan masyarakat Indonesia. Demikianlah materi topik ke-48 Sosiologi Hukum. Channel Bernard Simamora tutorial ini dipastikan sangat bermanfaat bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.